Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi mujmal tadi adalah wajhu syibihi. Kalau wajhu syibihinya nggak ada. Ustadz, gimana cara triknya supaya kita tahu? Kan ABCD. Al ilmu mislun nuri, ya kan? Apakah ini mufassal, apakah mujmal, apakah muakkad atau balik, ya kan? Karena kita tahu triknya, ini jim ini ada di sini jim. Nah, jim ini perwakilan dari wajhu syibihi ini wajhu syibihi, ada jim di sini. Paham kan? Biar tidak oleng ininya. Nah, kalau muakkad gimana Ustaz? Muakkad ada tasbihnya nggak ada? Nah, ada tasbihnya nggak ada seperti mislu kaf. Nah, antum ingat huruf kaf di sini ada huruf kaf. Saya gitu kalau untuk membedakan mana mujmal, mana muakkad, mana mufassal, mana balik ini. Kafnya ini. Tengok aja di kafnya nih. Kaf ini kan perwakilan dari kata ka. Ka itu seperti mislu, kamasali. Ka. Untuk membedakannya. Namanya trik. Ya, ujian ini trik. Ustadz, apakah wajhu syibihnya harus ada V-nya? Enggak mesti ada V-nya. Ya, wajhu syibih enggak mesti ada V-nya. Kemudian 4 balik. Nah, balik ini artinya yang paling lah, yang paling tinggi. Nah, yang paling inilah berarti yang paling tinggi inilah wajhu syibihnya sama tasbihnya itu enggak ada. Jadi gampang untuk mengingatkan. Kalau mufassal dia terperinci. Namanya terperinci. Tahu kan terperinci kan? Terperinci dengan jelas. Pasti kulul arkan. Mujmal. Wajhu syibihnya nggak ada. Tahu dari mana kau? Kata Ustadz Asri kan ada jimnya. Ya kan. Ada jimnya. Mujmal. Wajhu syibihi. Kalau muakkad ada kapnya. Berarti ada tasbihnya nggak ada. Ada kapnya. Kan? Balik itu yang tinggi. Yang ada tasbihnya tak ada. Kemudian wajhu syibihnya juga nggak ada karena dia tinggi bahasanya, ya, tinggi bahasanya. Dua-duanya nggak ada. Dah, ingat kan? Ingat kan? Nah, itu nama triknya. Kaf kalau di nahu maknanya litashbih. Memang kaidahnya Ustadz. Iya, Sabel. Ya, oke. Itu yang murokkab sudah. Nah, yang paling payah memahaminya adalah murokkab. Murokkab ini tersusun dari beberapa kalimat. Kalau mufrad kan satu kalimat aja. Kalau murokkab beberapa kalimat. Dalam satu kalimat ada beberapa gambar di situ. Saking panjangnya kalimat tersebut ada beberapa gambar, ada beberapa bentuk dalam murokkab tadi. Dia terbagi dua. Ini kita hapus dulu. Bentar ya. Ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Oke. Murokkab itu terbagi dua. Ada tamsili, ada dimni. Nah, ini apa namanya? Lumayan memeras otak. Ya, lumayan memeras otak untuk memahami yang namanya murokkab, tasbih murokkab. Kalau nanti di ujian, ini bentuk tasbih apa nih? Murokkab kah? Tamsil, apa namanya? Mufrad kah? Gampang kalau mufrad itu satu gambaran saja. Kalau murokkab beberapa gambaran. Ya, beberapa gambaran. Nah, murokkab ini terbagi dua. Ya, murokkab ini terbagi dua. Pertama tamsili. Apa tamsili, Ustaz? Wajhu syibihinya, wajhu syibihinya diambil dari lapas-lapas yang berbilang, lapas-lapas yang dari lapas-lapas lah dalam sebuah kalimat. Ya, diambil dari beberapa lapas-lapas dalam sebuah kalimat. Contoh, Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah. Ini banyak dia. Surah pertama nih. 1, 2, 3. Ini surah kedua. 1, 2. Ya. Ini ada surah permisalan 1. Ini permisalan kedua. Nah, ini banyak dia. Tamsili. Ada mislu pertama. Ada mislu kedua. Nah,
Mislu yang masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmilu kamatsalil himari yahmilu asfara. Nah, wajhu syibhi di sini, sifatnya di sini, ya. Sifatnya di sini, wajhu syibhi di sini dia tidak tergambarkan di dalam ayat tadi. Wajhu syibhinya hilang. Wajhu syibhinya nggak ada di situ. Wajhu syibhinya itu karena kita membawa, namanya kita membawa barang-barang kan berat kan, capek kan, membawa barang-barang kan capek. Ini wajhu syibhinya adalah ta'bun, capek, ya, capek. Mengapa capek? Karena nggak mentadabburi makna dari kitab-kitab orang-orang Yahudi tadi, ya. Apa perumpamaan orang-orang yang memegang atau yang memegang Taurat, ya, kemudian dia tidak memikulnya, Taurat tadi, seperti hewan keledai yang membawa buku-buku. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi itu, dia tidak mentadabburi isi Taurat itu, dia tidak mentadabburinya. Kan capek aja dia baca, 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 tapi tidak ditadabburinya, tidak dihayatinya, tidak diaplikasikannya. Makanya umat Islam ketika baca Quran, ya, ketika harus mentadabburinya, bukan hanya sekedar menghafal. Orang Yahudi membaca, orang tuh nggak menghafal, membaca ya, tapi nggak dipahaminya. Itulah masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Jadi Allah Subhanahu wa taala mentasbihkan orang-orang Yahudi ini yang membaca Taurat, dibaca aja tapi nggak ditabat, tidak ditadabburi, tidak dihayati, tidak dipahami isi kandungan Taurat tadi, yaitu seperti keledai, seperti hewan keledai yang membawa buku-buku kemana-mana aja. Makanya umat Islam jangan kayak gitu. Umat Islam itu selain menghafal Qur'annya dipahamilah, dibaca dipahami, ya, ditadabburi isi Al-Qur'an itu. Nah, itulah dia namanya tamsili. Jadi wajhu syibhinya itu nggak ada. Wajhu syibhinya itu harus menggunakan akal pikiran kita, ya. Nah, dia capek-capek membawa buku, ya, seperti keledai yang membawa membawa barang-barang, ya. Siapa yang capek? Keledainya lah yang capek. Makanya tasbih murakkab tamsili ini, namanya tasbih murakkab itu, otak kita yang harus bekerja untuk memahami ini. Otak kita, pikiran kita harus bekerja untuk memahami ini. Ada nggak soal-soal seperti itu? Ya ada, bisa saja ada. Ya. Jadi memang ketika kita memahamkan soal-soal tentang murakkab tamsili yang bagi kita begitu berat, harus menggunakan akal pikiran kita. Kan misalnya ada pilihan A, B, C, D misalnya. Ada ayat Quran, "Matsalul ladzina hamilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Nah kan? Ini wajhu syibihnya tentang apa? A, capek. B, bahagia. C, kesedihan. D, misalnya apa namanya? Melawak. Ya kalian tengoklah, ya. Nggak mungkin melawak, orang bawa apa namanya? Keledai itu membawa barang-barang, menanggung barang-barang yang berat-berat. Ketawa dia, kesakitan dia. Kudalah, coba kuda. Kau himpit dia 1.000 ton tanah. Apa nggak kecapean dia? Capek lah, berarti capek ini. Nah, itu jadi otak kalian di situ berpikir, apa kira-kira wajhu syibihnya ini? Ya, apa kira-kira wajhu syibihnya? Saya katakan kalau tasbih murakkab tamsili ini menggunakan pikiran. Ya, menggunakan pikiran untuk mengungkapnya, untuk mengartikan apa wajhu syibihnya. Ya, apa wajhu syibihnya? Ibaratnya ngisi cangkir yang bocor. Nah, itulah. Ya. Yang kedua, nah ini juga Adim nih. Ini lebih parah lagi. Kalau tamsili hanya wajhu syibihnya aja yang nggak ada.
Tapi banyak kali gambaran-gambarannya, ya, banyak kali masalah-masalahnya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma asabat. Itu mathaluhum kamathali. Jadi masaluhum kamathali itu. Ya, jadi kalau udah banyak misal-misal di situ, ada misal pertama, ada misal kedua, pasti tamsili. Pasti murokkab tamsili. Karena ada dua misal di situ. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Pasti murokkab tamsili. Kalau ada dua kali masal, ada dua kali kaf, pasti murokkab tamsili. Tapi kalau ada satu misal, mislu atau satu kaf itu mufrad. Tergantung apakah balik, muakkad kan? Paham kan? Paham triknya tuh kan? Hah? Paham triknya kan? Paham kok triknya tuh kan? Kalau dia mislu dan kapnya satu, itu mufrad. Tapi kalau dia mislunya beragam-ragam, mataluhum kamat, ada dua mislu, itu murokkab. Kalau inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, mislu dan kamathali, pasti murokkab. Murokkab, karena namanya murokkab, bersusun-susun dia, murokkab. Ya kan? Nah, kalau murokkab, tamsili, wajhu syibihnya nggak ada. Cobalah, inna masala Isa 'indallahi kamathali Adam. Coba. Ada nggak wajhu syibih situ? Mana ada wajhu syibih di situ? Kau cari sampai mati. Mana ada? Inna masala Isa yang indallahi kamathali Adam. Wajhu syibihnya apa? Wajhu syibihnya apa di situ? Kalau Isa disamakan dengan Adam, Isa itu nggak punya bapak. Sama dengan si Adam. Adam tak punya bapak, nggak punya mama. Itulah wajhu syibihnya. Adam Allah ciptakan tanpa, mohon maaf ya, tanpa hubungan biologis. Allah ciptakan. Isa juga begitu. Allah ciptakan tanpa hubungan biologis. Maryam dengan siapa? Nah, itu inna mathala Isa 'indallahi kamathali. Jadi ketika kita memahami murokkab tamsili itu, wajhu syibihnya harus menggunakan akal pikiran kita untuk memahamkan apa itu wajhu syibihnya. Paham kan anak-anakku kan? Paham kan? Pening kepala kalian? Pening kalian ngopi. Ngopi aku nih. Sebentar. Ngopi aku nih. Apalagi contoh yang lain? Allahu nurus samawati wal ard. Allah. Itu Allahu nurus samawati wal ard. Itu balik. Itu balik. Itu mufrad balik. Setelah ini barulah dia ini matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah. Itu baru murakkab. Al-misbahu fi zujajah. Allah. Az-zujajatu ka'an. Itulah. Ya kan? Ya kan? Allahu nurus samawati wal ardu balik. Mathalu nurihi kamishkatin fiha mathalu nuri. Mathal. Ka. Itu adalah murokkab tamsili. Ya kan? Kan kok diam kalian? Hah? Kok diam kalian? Ngantuk kalian? Biasanya kan heboh kalian di apa nih di meeting chat ini. Heboh kali kalian. Paham Ustaz. Iya, oke. Adim nih, yang kedua. Nah, kalau adim nih, ini lebih bengek lagi kepala kita. Ya. Kalau dimni ini lebih bengek lagi. Kau bengek di tamsili, dimni lebih bengek lagi. Itu bahasa Medan bengek itu. Bengek itu apa ya bengek itu? Bengek itu apa? Bengek. Bengek itu ya pening kepala ya, bengek itu ya gini. Bengek itu. Ya kan? Lebih bengek lagi dimni. Kenapa? Nggak ada arkan tasbihnya sedikit pun. Musyabahnya nggak ada. Amusyababinya nggak ada. Tasbihnya pun nggak ada. Waduh, syibih apa lagi? Nggak ada. Lebih pening kepala kau nanti. Tapi kalau dalam soal gampang. Ini nau apa ini ya? Ini jenis mufrad apa nih? Kalau nggak ada arkanut tasbih pasti dimni.
Pasti dimni karena nggak ada di situ. Namun dari satu kata ini dipahamkan itu adalah tasbih. Ya, contoh, idza ghabal ustazu anil fasli, apabila guru tidak hadir di dalam kelas, yafqudut tullab ilman katsiran. Murid-murid itu pasti kehilangan ilmu yang banyak. Kayak gini. Apabila Ustadz Asril libur selama 10 hari Ramadan, Allah Allah Allah, selama 10 hari berlebaran, hilanglah ilmu kami. Allah 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 Allah. Allah. Apalagi perbedaan tamsil dan dimni selain ka dan mislu hanya satu. Iya hanya satu. Yang sebenarnya banyak sih, tapi biar supaya otak kita itu nggak pening kepala kita karena ini yang dijadikan mukoror dalam soal-soal ujian udahlah satunya kita bahas lah ya kan. Nggak usah yang lain-lain pening kepalaku nanti. Nah, Mas Gun Arifin, Mas Gun Arifin. Ad-dimni apabila Ustadz Asrin 10 hari Syawal tidak belajar di di bimbingan online ini, hilanglah ilmu kami banyak kali. Oh ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Itu artinya Ustadz itu al ustazukan nur. Ya, guru itu seperti cahaya. Oke ya? Paham ya? Paham ya anakku ya? Allah 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 Allah, Allah. Paham pintar kali kalian semua. Udahlah. Saking pintarnya kalian, nggak jadi kita nih kan? Saking pintarnya kalian semuanya ke Mesir. Allah 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 Allah. Oke anak kami, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Ya, santai aja kita belajar ini, nggak usah apa-apa kali ya kan. Kayak gini aja udah bengek apalagi kita lanjutkan ke Majas lebih bengek lagi ya kan. Apalagi kita lanjutkan lagi ke Majas lebih bengek lagi. Insya Allah 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 Allah. Allah. Paham Ustaz? Ya. Udah lagi ini kita bangun. Simple, padat, enggaknya menguras waktu ante dalam belajar, tidaklah menguras kita santai aja belajar ya kan, ya kan. Nanti setelah ini kita bahas contoh-contoh soal di tahdid mustawa supaya nanti bisa memahami dengan baik dan benar. Allah 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 Allah, Allah. Besok majas, besok majas. Sebengek-bengeknya kota tasbih, lebih bengek lagi kota majas nih. Tak apa-apa ya nih majas nih. Dan besok lagi isti'arah, pening kepala awak nih. Kinayah lagi. Ini kinayah ini pernah keluar di ujian Sepahi, kinayah. Ya. Ujian Sepahi loh. Jadi sehnya itu nanya, coba contohkan kinayah anisipah kan ini, mak bengek kepala awak. Dah, kalau kita selesaikan itu. Rekaman video ini boleh di-sharekan di grup. Boleh nanti saya sharekan Ghaffar Fajri di YouTube, tapi saya entah kapan pun mau saya ini nggak ada waktu ya kan. Coba kau doakan dulu ya, Ghaffar ya. Ya Allah, panjangkanlah umur Asril Pohan ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur Asril Pohan ya Allah supaya dia bisa mengupload semuanya ya Allah. Baru 5 soalnya ya kan. Yang belum diupload itu baru 5 kan gimana? Kemarin puasa kan. Puasa tiap hari pula itu mengupload pening pelawak. Ada lagi kegiatan mau ceramah ini lagi, mau panitia zakat lagi, mau ini lagi. Kemudian habis lebaran kita umroh lagi. Aduh, jadi belum lagi. Pulang awak niat awak niat memang adalah nanti bismillah lah. Habis pulang dari umroh ini, ya kan? Habis pulang dari umroh ini mau ku upload semua, mau ku upload di permukaan. Ku upload semua di permukaan bumi ini. Tapi apa? Batuk awak, demam. Itulah ya kan. Sudah qadarullah ya kan. Sudah qadarullah itu ya kan. Batuk awak ini. Batuk, kurang enak badan nih. Kemarin baru di apa nih? Baru di kusuk, kemudian baru dibekam. Alhamdulillah sudah semangat. Ya, mudah-mudahan Gafar ya bisa kita inikan lagi. Antam aja Ustaz. Allah Allah Allah. Baiklah anak-anak kami seperti biasa kita akhiri dengan doa. Ya meskipun kita sudah berdoa di depan Ka'bah, kita juga berdoa sekarang ini mudah-mudahan anak-anak kami yang berhadir di sini ya diluluskan ke Timur Tengah dan tidak ada halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا الله يا رحمن يا رحيم. Melalui majelis ini, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, melalui majelis ini, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Rahman, luluskanlah kami dalam setiap seleksi yang kami hadapi, ya Allah. Jadikanlah kami dan wujudkanlah cita-cita yang kami harapkan, ya Allah. Wujudkanlah semua cita-cita yang kami impikan, ya Allah. Jadikanlah kami mahasiswa dan mahasiswi di Timur Tengah, ya Allah, terutama di Mesir, ya Dzal Jalali wal Ikram. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Mas Gun Arifin menyala Ustaz. Nah, nyala lah, kan. Pulang-pulang dari umroh awak udah jadi avatar aku. Itu kan sepele, avatar kan botak kan. Nah, pulang-pulang umroh aku, Mas Agun udah jadi apa aku nih? Avatar aku. Menyala aku. Pengendali api aku. Amin. Habib, amin, ya kan? Khairul Anwar Ustaz, nanti kita masih lanjut belajar bab 4. Nah, bab 4 dan bab 5 kita itu biasanya nggak dikeluarkan di dalam ujian tahdid mustawa. Jadi kita sampai balaghah saja, setelah balaghah baru kita bahas-bahas soal. Aman kan saya aman lah Riko. Oh, mak ngeri kali ya. Ghaffar amin. Muhammad hantam aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Gun barakallah ya sama-sama. Khairul Anwar, Nasai, Priska, Albar. Mohon maaf sama-sama Irsyad, sama-sama barakallah Ghaffar Fajri, Arya, Pranada, Awi, sama-sama Albar. Saib Halim juga Allah Allah Allah. Makin ganteng aja sana bibir bibir. Manis sekali bibirmu Saib. Riko aman. Habib Ariski hahaha. Sukron. Ustaz sama-sama Al. Iya. Iya kan Habib Ariski. Udah jadi avatar aku. Pulang-pulang dari Ka'bah jadi avatar aku. Iya kan. Mohon maaf lahir batin. Nurul Huwa sama-sama. Sama-sama siapa nih? Nasai Hafidur Rosi. Besok kita jumpa lagi ya. Besok kita jumpa lagi. Jelita, Dinda, Habib, Ramli, P20 Dawallah, Ana yang sore itu Ustaz. Oke, Habib Rizky. Oh, luar biasa. Sabil. Wah, sukses. Oke. Sukses selalu anak-anak kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Ustaz kita belajar tiap hari ya. Senin, Selasa, Rabu. 3 hari aja seminggu sekarang nggak bisa. Alah lah. Bencong aja tiap hari. Bencong itu tiap hari bencong tiap hari dia. Ini kita Senin, Selasa, Rabu. Masa nggak bisa? Harus hadir lah kalian ya. Jam berapa Ustaz nanti kita bilang? Mungkin Senin jam 8 ya. Kita jam 8 atau jam 9 nanti kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku.